A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi rasulullahi azamain. Sahabat Marim rahimakumullah. Salah satu kisah Nabi yang tidak kalah menarik untuk dikisahkan kembali adalah kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud. Beliau diangkat menjadi raja pengganti ayahnya. Nabi Sulaiman diutus menjadi rasul untuk kaum Bani Israel. Ia dianugerahi ilmu yang tinggi sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 16 sampai dengan 17. Nabi Sulaiman dapat mengerti bahasa binatang dan juga mampu menjadi pemimpin dari bangsa jin. Quran surah An-Naml ayat 16 yang artinya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Quran surah An-Naml ayat 17 yang artinya, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib. Salah satu kisah tentang Nabi Sulaiman yang cukup populer adalah kisah pertemuannya dengan Ratu Balqis. Ratu Balqis merupakan pemimpin dari suatu kerajaan besar yang menyembah matahari. Melalui Nabi Sulaiman, Ratu Balqis akhirnya meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu, Nabi Sulaiman mendengar kabar dari burung hudhud tentang kerajaan besar dan megah di negeri Saba. Namun sangat disayangkan, ratu dan rakyatnya di kerajaan itu menyembah matahari. Untuk membuktikan kebenaran kabar dari burung hudhud tersebut, Nabi Sulaiman mengirim surat kepada sang ratu yang diketahui bernama Ratu Balqis. Di dalam suratnya, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk memulai menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ratu Balqis yang menemukan langsung surat itu memberitahukan isi pesannya kepada para pembesar kerajaan. Ia juga bertanya balasan apa yang paling tepat untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman. Setelah berdiskusi, mereka bersepakat untuk membalas surat itu dengan memberikan hadiah kepada sang pengirim. Saat hadiah sampai ke tangannya, Nabi Sulaiman merasa marah. Ia berdiri dari duduknya sambil berucap, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu." Nabi Sulaiman mengembalikan hadiah pemberian Ratu Balqis. Ia juga bermaksud untuk memperingatkan Ratu Balqis dan para pembesarnya agar tidak bersikap sombong. Selanjutnya, Nabi Sulaiman bertanya kepada para bala tentaranya, siapa di antara mereka yang bisa membangun singgasana Ratu Balqis sebelum sang ratu datang kepada Nabi Sulaiman. Para jin berkata, "Kami akan datang kepada singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Lalu seseorang ahli kitab Taurat dan Zabur berkata, "Aku akan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip." Ucap para bala tentaranya terbukti. Ketika singgasana Ratu Balqis terbangun dengan megah, Nabi Sulaiman berkata, "Ini termaksud
karunia Tuhanku untuk tidak mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Undangan kepada Ratu Balkis pun dikirim. Ketika Ratu Balkis datang, Nabi Sulaiman bertanya, "Seperti inikah istanamu?" Dengan sedikit terkejut, Ratu Balkis menjawab, "Sepertinya iya." Mendengar jawaban takjub Ratu Balkis, Nabi Sulaiman segera membawanya berkeliling. Lantai istana terbuat dari kaca yang di bawahnya terdapat kolam. Melihat pemandangan itu, Ratu Balkis hendak menyingkap sedikit pakaiannya yang menutupi betisnya karena ia mencegah air mengenai pakaian itu. Namun Nabi Sulaiman terlebih dahulu berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Penjelasan Nabi Sulaiman membuat Ratu Balkis malu. Lalu dengan sungguh-sungguh ia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku lelah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Tepat setelah kejadian itu, Ratu Balkis memeluk agama Islam. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.